Anak kepengen menjelaskan ya kemarin itu soal apa? Ada yang menanyakan juga soal waktu isyraq. Nah ini waktu isyraq. Nah anak nggak tahu jam isyraq yang di masjid itu, yang ada titik-titiknya itu tuh. Itu kan kalau yang lain-lain itu kan itu waktu sholat, udah masuk waktu kan. Nah yang di masjid itu kan tulisannya syuruk. Itu syuruk untuk sholat apa syuruk mataharinya? Syuruk mataharinya. Nah, baik. Ya, kalau syuruk mataharinya maka belum boleh sholat. Ya, belum boleh sholat. Nah jadi kita ini dilarang sholat ada 5 sebab. Ya. 2 sebab karena sholatnya, 3 sebab karena matahari. Yang 2 sebab karena sholat, tidak boleh sholat selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sababnya itu mutaakhir, dapat diakhirkan. Tapi kalau dia mutaqaddim, sebabnya sudah duluan, maka tidak ada masalah. Nah, meskipun di waktu yang di situ dilarang sholat. Atau menyengaja masuk masjid cuma sekedar untuk sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, tidak boleh. Masuk masjid pengen sholat di waktu yang dilarang sholat ini, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia ke masjid karena mau sholat berjamaah, karena ada pengajian, maka tetap dia diperbolehkan untuk sholat meskipun pada waktu yang dilarang sholat. Nah, maka ini 2 waktu berkaitan dengan sholat. Nah 3 waktu berkaitan dengan matahari. Ya. Yang pertama ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Kenapa? Karena dalilnya itu begini. Ketika matahari terbit, kata Nabi SAW, maka syaitan menyertai matahari dengan kedua tanduknya. Syaitan ini memang punya tanduk. Dia mendekatkan wajahnya ke matahari. Ya. Setan nggak kepanasan, dari sama-sama api, ya. Jadi dia mendekatkan wajahnya ke matahari. Untuk apa? Supaya orang-orang yang nyembah matahari itu nyembah dia. Itu tujuan setan. Maka setelah matahari ini terbit, maka dia pergi. Setannya pergi. Nah maka kalau ilustrasinya itu kita bikin ya, matahari ini. Ya, dia kalau masih dia belum terbit atau masih setengah, ya maka masih diharam, dimakruhkan. Makruh tahrim dia itu untuk sholat. Nah, tapi kalau dia timbul sudah, kalau ini dia di bawah, katakan ini tempat timbulnya, ya. Kalau dia masih di bawah, ya tak boleh. Kalau dia di sini masih tak boleh. Tapi kalau dia sudah kelihatan bulatnya matahari itu, berarti sudah boleh sholat. Karena hilangnya makruh itu ketika matahari itu telah terlihat lingkarannya. Itulah yang dikatakan waktu isyraq. Sholat isyraq itu di situ. Nah, jadi kalau misalnya waktu yang di masjid itu waktu terbit, ya maka tak boleh sholat. Nunggu dulu 10 atau 15 menit setelah itu. Jadi kadang-kadang sebagian orang di masjid itu waktu itu bunyi titik-titik sholat ya. Nah, salah pengurus masjid itu. Ya, maka pengurus masjid harusnya dirubah saja itu, ditambahkan 15 menit dari situ. Kadang-kadang kita kalau kajian subuh itu udah tenang lagi, udah bunyi titik-titik. Bapak-bapak udah berdiri, mak-mak lah mau sholat dia. Nah, dia sholat di waktu yang diharamkan berarti. Ya. Nah, sampai matahari ini naik nanti 1 tombak, nah itu masuk waktu duha. Kalau tadi yang penting dia sudah kelihatan lingkarannya tuh, walaupun dia belum naik 1 tombak, itu sudah boleh sholat. Kemakruhan itu hilang ketika matahari itu sudah terlihat lingkarannya. Begitupun ketika matahari itu masih di posisi zawal, tidak berbayang, maka hilang kemakruhannya ketika dia bergeser, tergelincir, maka hilang. Kenapa? Ketika matahari posisi zawal tengah-tengah, lagi-lagi setan menyertai matahari dengan 2 tanduknya dan dia pergi ketika matahari tergelincir.
Begitupun ketika matahari tenggelam. Nah, syaitan menyertai matahari ketika tenggelam. Dan dia pergi ketika matahari itu benar-benar sudah terbenam. Nah, maka posisi 3 ini juga dilarang kita untuk sholat. Nah, jadi ya meskipun ulama ada yang berbeda pendapat, nggak ada waktu isyraq, nggak ada sholat isyraq, yang ada sholat duha aja. Nah, tapi Imam Ghazali mengatakan ada sholat isyraq, ada sholat duha. Jadi sholat isyraq ada, sholat duha. Dan tadi sholat isyraq ketika matahari sudah nampak, ya bukan lagi mau terbit tadi, ya ingat itu. Jadi kalau tadi ya garis ini tadi tempat terbitnya, maka kalau sudah naik, sudah kelihatan bulatnya, maka sudah boleh sholat, sudah hilang makruhnya. Ya memang kalau di tempat kita kan Pak yang mau menyaksikan banyak gedung, banyak pohon, banyak ini. Tapi kalau yang tinggalnya di pinggir pantai itu lebih gampang untuk melihat.